Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun jenengan berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan sebuah tema yang fenomenal. Kenapa disebut fenomenal? Karena ini menyangkut permainan. Hari ini, saat ini ada permainan yang luar biasa menyebar di kalangan anak-anak, yakni permainan lato-lato. Dan sejarahnya lato-lato ini diperkenalkan oleh orang Amerika, tetapi kita tidak akan membahas itu. Di Indonesia juga, di Makassar sebagai sarana perlombaan, bahkan di Oku Timur, Sumatera Selatan juga sering kita lihat di sekolahan-sekolahan anak-anak dimainkan atau dilombakan. Siapa yang menang, yang paling lama akan mendapatkan hadiah. Tidak sedikit hadiahnya menggiurkan, motor dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mampu sampai bermain 4 jam dan seterusnya. Pokoknya fenomenal. Tidak sedikit juga kaum-kaum dukun yang memprediksi atau meramal tentang bakal terjadi ini dan itu kalau permainan yang seperti ini merebak. Kita tidak akan bahas itu karena itu bukan wilayah kita dan bukan ruangan kita. Kita akan menilik dari kacamata ilmu sorof. Dan saya juga tidak mengerti kenapa disebut lato-lato. Lato itu fi'lul madhi atau past tense, bentuk lampau. Kalau kita mau tilik dari ilmu sorof dan ilmu grammarnya. Dan dia digolongkan di dalam kelompok ajwaf wawi. Apa ajwaf wawi? Ajwaf wawi itu makana ainu fi'lihi wawan. Tetapi ada juga nanti kita bahas juga dia termasuk ajwaf ya'i, yaitu makana ainu fi'lihi ya'an. Bisa lato yalutu, bisa lato yalitu. Tetapi yang kita bahas lato yalutu saja, walaupun maknanya hampir sama. Lato yalutu lauton wa malaton wa huwa laitun wa dzaka malutun lut latalut malatun milwatun. Ini kalau dimaknai menempelkan. Jadi lato itu sendiri sudah menjadi fi'il muta'addi. Jadi maknanya lato itu bukan menempel tapi sudah menempelkan. Dan di dalam kamus Munjid itu kita lihat lato syai'a bisyai'i, yaitu menempelkan sesuatu dengan sesuatu yang sama. Dan di situ maknanya al-sokohu bihi atau al-soko. Al-soko itu adalah fi'lu ziyadah. Di situ ada hamzatul qat'inya. Dari lasiko. Lasiko itu menempel, lalu ditambah hamzatul qat'i di awalil kalimah menjadi litta'diyah. Apa litta'diyah? Ja'lu fi'lil lazim muta'addiyan, yaitu menjadikan yang fi'il sebelumnya atau kata kerja itu kata kerja lazim menjadi kata kerja muta'addi. Apa kata kerja lazim? Kata kerja lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Sementara muta'addi itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi makna lato itu bukan menempel tapi menempelkan. Makanya di dalam kamus Munjid al-sokohu bihi, artinya al-sokos syai'a bisyai'i. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Nah kalau demikian berarti lato itu menempelkan sesuatu dengan sesuatu yang sama. Di dalam kamus kecil Mahmud Yunus, lato yalutu itu adalah orang yang berperilaku liwat. Liwat itu kaumnya Nabi Lut, yaitu sesama jenis. Mereka menyenangi sesama jenis, artinya menempelkan sesuatu yang satu jenis.
Bisa lesbian juga bisa dikatakan lato. Artinya menempelkan sesuatu dengan sesuatu yang sejenis. Nah ini. Nah kita lihat permainan lato juga begitu. Itu usaha menempelkan sesuatu dengan sesuatu yang sama, yang sejenis, yaitu bola. Bolanya juga harus sama. Kenapa harus sama? Ketika enggak sama, nanti tidak akan timbul gerakan yang pasti. Tetapi ketika bolanya sama, walaupun mungkin warnanya bisa nggak sama, tapi diharapkan besarnya sama, kemudian bulatannya sama, beratnya sama, nanti akan ada efek ayunan itu dan kemudian akan membentur ke atas ke bawah dan terus menerus. Kaum muslimin dan muslimat, tidak ada niatan apa-apa dalam konten ini. Ini hanya sekedar kacamata dari ilmu syaraf. Kenapa kok sampai booming seperti ini? Wallahu alam bisawab. Yang jelas dari maknanya saja memang benar-benar sama antara bahasa yukemnya lato-lato dan lato yalutu. Nah kalau lato yalitu itu maknanya bukan menempelkan tapi menghubungkan. Sebenarnya hampir sama, tetapi yang dimaksud lato yalutu itu adalah kaumnya Nabi Lut, yaitu yang homo atau LGBT, homoseksual, yaitu pentongan dengan pentongan, dan itu tidak akan menghasilkan apa-apa, justru dosa besar dan laknat Allah. Semoga dengan merebaknya mainan ini hanya cukup mainan saja, tidak ada efek negatif apapun yang berkenaan dengan ini terhadap diri kita semua, kaum muslimin khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Hanya ini saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.